Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriani, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Yang pertama, pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya. Yang kedua, komponen sistem pendidikan. Sistem pendidikan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, input, proses, output, environmental, dan outcomes. Yang pertama, input dalam sistem pendidikan. Input adalah masukan yang akan diproses dalam sebuah sistem sehingga menghasilkan output atau outcomes nantinya. Input pada sistem pendidikan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, raw input atau input merah. Yang kedua, instrumental input atau input alat. Dan yang terakhir, instrumental input atau input lingkungan. Yang pertama, dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah nilai yang mendasari penyelenggaraan pendidikan di suatu tempat. Yang kedua, tujuan pendidikan adalah harapan yang dari pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, proses pendidikan. Proses pendidikan adalah komponen pendidikan oleh pendidik yang terarah mencapai tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan mengarah pada kedua hal, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaan. Komponen-komponen yang saling berkesinambungan dalam proses pendidikan adalah yang pertama, pendidikan dan tenaga pendidikan. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat, administrasi. Yang kelima, anggaran. Yang ketiga, lingkungan pada sistem pendidikan. Proses pendidikan selalu mempengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, baik lingkungan atau menunjang maupun menghambat proses pencapaian tujuan pendidikan. Lingkungan yang mempengaruhi proses pendidikan disebut yaitu yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua, lingkungan sekolah, yang ketiga, lingkungan masyarakat, yang keempat, lingkungan keagamaan, yang kelima, lingkungan sosial budaya, yang keenam, lingkungan alam, yang ketujuh, lingkungan ekonomi, yang ke-8, lingkungan keamanan, dan yang terakhir, lingkungan politik. Yang keempat, output pada sistem pendidikan. Output adalah hasil keseluruhan dari proses yang terjadi dalam sistem pendidikan. Output pada sistem pendidikan adalah yang pertama, lulus pendidikan, dan yang kedua, putus sekolah. Yang ketiga, prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 4 menyebutkan bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional antara lain yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, sistem diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung bagi warga masyarakat. Yang keenam atau yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan pemberdayaan suatu komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Pada poin pertama menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan tidak hanya diperuntukkan oleh golongan tertentu saja, namun setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan dengan memperhatikan beberapa nilai yaitu hak asasi, agama, kultural, dan kemajemukan. Yang keempat atau yang terakhir, jalur pendidikan.
Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang dimaksud dengan jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan, dinyatakan bahwa pendidikan nasional dilaksanakan melalui 3 jalur pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal, yang kedua pendidikan non-formal, dan yang ketiga pendidikan informal. Pendidikan di Indonesia terbagi dalam 3 jalur utama. Yang pertama, jalur formal, yang kedua jalur non-formal, dan jalur ketiga jalur informal. Pendidikan juga dibagi dalam keempat jenjang. Yang pertama, anak usia dini atau disingkat dengan PAUD. Yang kedua, dasar atau sekolah dasar. Yang ketiga, menengah atau sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat Hari Pendidikan Nasional.